identik dengan pengasuhan anak itu ibunya, bener ya. Jadi kalau masalah sekolah, masalah makan, semuanya itu gimana ibunya. Jadi papahnya ini seolah-olah tugasnya hanya mencari uang aja, mencari nafkah aja. Ini mungkin ya berangkat dari kegiatan hari ini, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melakukan perubahan ya Bu ya, bergerak lebih baik lagi. Bahwasanya kita bikin berdua, jadi ngasuh anak juga perlu untuk berdua ya. Jadi nggak cuma tugas ibunya aja. Jadi bapaknya ini perlu kita kawal juga, ayo gitu ya, ikut bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng untuk membersamai anak kita, untuk peduli juga gitu ya, taking care terhadap anak-anak kita. Itu yang mungkin perlu kita upayakan, karena memang anak itu di usia apalagi ini ya prasekolah gitu ya, mereka di usia balita khususnya, atau mungkin bahkan mereka usia SD pun tuh masih sangat identik dengan mencari role ya, mencari sosok, mencari peran. Nah, kita sebagai orang tua yang ada di rumah tentu berperan sangat besar di situ untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jadi kalau menurut riset Bu, kita membahas perkembangan anak ya, otak anak itu sebenarnya mereka yang terbentuk duluan gitu ya, yang berkembang duluan itu otak emosinya sebelum otak kognitifnya, termasuk juga sampai ke remaja. Itu kenapa ada riset yang bilang otak itu baru matang sempurna gitu ya, itu ketika usia 24 atau 25 tahun. Nah itu kenapa anak-anak kita ini kalau diibaratkan kayak cetakan semen yang masih basah Bu, harus diperlakukan dengan lembut, dengan baik, supaya ya cetakannya bisa kering sempurna sesuai dengan bentuknya itu tadi gitu ya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, jika mungkin ada salah-salah, dia akan nempel banget bekasnya. Kan kalau semen basah gitu ya, misal kita belum keringin, kita injek pakai sepatu, biasanya ngebekas tuh telapak sepatu gitu ya. Nah otak anak pun kalau menurut riset itu ada yang menyatakan demikian. Itu kenapa kita perlu perlakukan mereka dengan lembut, dengan baik, dengan sesuai dengan usia perkembangan dia, supaya tadi tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi trauma di dalamnya. Itu mungkin yang perlu kita pahami bersama. Jadi selaku orang tua gitu ya, selaku apalagi ibu, madrasah pertamanya anak, ya kita perlu untuk banyak belajar, banyak cari tahu, dan juga kita perlu ajak kerjasama pasangan kita, karena memang mungkin banyak saya temui juga ya Bu ya, terutama di Indonesia ini budaya ada istilah patriarki ya Bu ya. Jadi semua itu perempuan, semua itu ibu, sehingga kalau ada salah-salah ibu yang disalahin. Anaknya kurus banget, gimana sih ibunya nggak ngasih makan ya gitu. Jarang banget tuh papahnya yang disebut gitu ya. Ini bapaknya gimana sih, nggak pernah nyuapin ya? Kayaknya nggak pernah ya kita dengar kayak gitu. Pasti ibunya nggak pernah nyuapin ya, jadi anaknya kok kurus ini nggak pernah masakin ya. Nah ini yang mungkin pelan-pelan kita perlu pahami, bahwasanya tugas itu nggak cuma ibu, tapi bapak juga perlu untuk kita libatkan di dalamnya, terutama dalam pemenuhan emosional ibunya juga gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ini insya Allah hubungannya baik, positif dengan pasangannya, dengan bapaknya gitu ya, mudah-mudahan juga akan happy. Nah ketika ibunya happy, tentu anaknya pun juga akan happy, akan sehat gitu. Jadi banyak hal ya Bu ya yang perlu untuk kita lihat, perlu untuk kita pahami bersama, bahwa ketika ngomongin masalah mental ada 3 aspek ya Bu. Yang pertama aspek fisik atau fisiologis ya. Jadi untuk anak-anak kita, mungkin diri kita sendiri kita bisa juga lakukan screening Ibu. Jadi kalau faktor fisik itu identik dengan masalah genetis yang pertama, masalah hormon, masalah kimia di otak kita, itu berpengaruh ke kesehatan mental kita. Jadi kalau misal orang tua kita ada kecenderungan mereka, kalau kita cek dulu ya, orangnya panikan, itu kadang bibit itu juga kita bawa. Meskipun nggak mutlak kita akan jadi orang yang pencemas ya atau panikan, nggak selalu, karena ada 2 faktor lain yang juga berkontribusi ya di sini. Jadi faktor pertama masalah fisiologis itu di situ ya Bu. Jadi kita memungkinkan juga akan panikan juga karena punya bibit dari orang tua kita. Misal orang tua kita pemarah, kadang kita juga itu, meskipun nggak mutlak menjadikan kita sosok yang pemarah. Kemudian faktor kedua faktor psikologis. Nah faktor psikologis
psikologis ini dekat dengan tadi bagaimana penglihatan kita terhadap diri kita. Itu kenapa kita perlu membersamai anak kita supaya dia memiliki citra diri yang positif terhadap diri mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengenal dia apa adanya. Jadi kalau bahasa orang psikologis itu ada istilah namanya unconditional positive regard. Nah, unconditional positive regard itu kita nerima anak kita apa adanya, tanpa tuntutan apapun ya, tanpa standar apapun. Kadang kita sebagai orang tua suka keceplosan ya Bu ya. Maksudnya nggak demikian, tapi kadang kita berbuat salah juga, ngebandingin. Tuh anaknya tante ini tuh udah hebat bisa ini, kamu masa nggak bisa gitu ya. Akhirnya anak kita ketika itu dibiarkan secara terus-menerus, jangan heran ketika dia tumbuh remaja, tumbuh dewasa, ada penghayatan dalam diri dia bahwa I'm not good enough gitu ya. Aku tuh nggak cukup baik ternyata ya. Karena bagi ibu aku aja aku tuh nggak sekeren anaknya si tante A gitu ibaratnya. Nah, jangan heran Bu ketika nanti mungkin dia tumbuh dewasa dia jadi orang yang mungkin cemas atau bahkan mungkin dia mudah mengalami depresi. Karena di rumah sendiri pun dia nggak merasakan aman gitu loh. Dari ibunya sendiri juga nggak merasakan safe. Nah ini yang mungkin kita perlu pahami ya. Kita perlu untuk belajar menerima kondisi anak kita apa adanya gitu ya. Tinggal kita bagaimana caranya menstimulasi supaya dia bisa berkembang dengan baik. Nah itu tadi. Jadi ada kasus trauma juga di dalamnya kalau ngomongin masalah tadi ya aspek psikologis. Apakah mungkin dia tadi contoh seperti pasien saya di sini dia mengalami trauma, mohon maaf mungkin pelecehan. Nah ini panjang juga PR-nya, banyak tentu akan mengalami masalah kesehatan mental juga di dalamnya. Dan yang terakhir masalah lingkungan ya, sosial. Nah lingkungan sosial ini juga dekat dengan masalah pengasuhan. Jadi kalau misal orang tuanya berfungsi dengan baik gitu ya, orang tuanya hangat hubungannya, insya Allah anak juga akan tumbuh percaya diri. Dia akan aman dan nyaman dengan lingkungan dia berada gitu ya. Tapi kalau misal orang tuanya cenderung dalam tanda kutip neglect atau mengabaikan anak ini tadi, jadi perannya hanya sebagai memberikan kebutuhan materi aja sifatnya tanpa ada sentuhan secara psikologis atau emosi dia tidak terpenuhi ya, ini akan justru tentu memberikan kontribusi problem mental atau gangguan mental ke anak itu sendiri. Jadi tiga aspek ini perlu untuk perhatikan gitu ya, secara fisiknya, secara psikologisnya maupun secara lingkungan. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu untuk tadi menjaga lagi-lagi ya bagaimana kita berperan di dalam rumah supaya anak juga melihat oh ternyata hubungan orang tua aku tuh hubungan yang sehat gitu ya. Karena ketika saya ini berangkat lagi ya dari pengalaman ketika saya berpraktik, saya membersamai remaja gitu ya, dia berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri gitu ya dengan menyakitin diri sendiri. Jadi lagi tren sekarang anak-anak juga suka narkot gitu ya. Terus sekarang rokok elektrik, vape, nah ini berlebihan atau bahkan maaf sekali mereka sudah bahkan mengkonsumsi alkohol. Padahal ini usia remaja ya belum dewasa. Ternyata ketika ditarik garis mundur ke belakang, dia terpapar yang namanya sudah tidak berfungsi di keluarganya, di orang tuanya. Masih ada orang tuanya tidak bercerai, masih serumah, masih suami istri, tapi tidak menjalankan peran yang semestinya, gitu ya. Papahnya sama siapa, mamahnya sama siapa, masih bersama. Kemudian ketika di rumah mungkin banting-bantingan barang itu sudah sering mereka temui gitu ya, pasien saya temui ketika mereka kecil sampai dia berusia remaja itu tadi, sehingga dia mungkin merasa nggak aman dengan diri mereka, jadi nggak dapat kasih sayang, nggak dapat attachment dari orang tuanya. Nah ini akhirnya ketika dia remaja mengalamilah gangguan kecemasan, bahkan mungkin mengalami depresi. Nah kalau diabaikan, dibiarkan ya punten banyak mungkin kasus sampai schizophrenia ya Bu ya. Jadi gangguan jiwa yang kalau kita lihat orang-orang punya halusinasi, ngomong sendiri, segala macam. Nah ini ketika sudah ada problem mengarah ke gangguan, diabaikan. Akhirnya jadi lebih panjang PR-nya, lebih banyak gitu ya. Jadi betul. Jadi memang kita perlu memberikan peran kita dengan baik gitu ya, dengan positif sebagai orang tua. Kemudian kita bisa menerima anak kita apa adanya. Sering-sering dipeluk ya Bu ya. Itu sangat bagus sekali dan terbukti ya, anak yang sering dipeluk sama orang tuanya itu dia akan lebih baik regulasi emosinya. Jadi betul. Jadi
jarang tantrum Bu, insya Allah ya. Kalau dari kecil, dari dia bayi pun gitu ya, kita sudah memenuhi usia 0 sampai 2 tahun itu usia kritis untuk membangun trust and mistrust ya kalau menurut teori Erikson gitu ya. Jadi anak tuh bisa merasa aman, percaya diri ketika usia 0 sampai 2 tahun ini dia terpenuhi rasa amannya. Jadi kalau pas bayi nangis kita cepat kasih respon, itu justru baik. Kadang kan ada mitos ya, jangan sering digendong nanti bau tangan gitu ya. Padahal sebenarnya bukan hanya digendong kebutuhan bayi itu, tapi kita respon ya, kita kasih dia respon. Ketika dia nangis kita cek apakah dia memang pupuknya penuh atau dia butuh ASI gitu ya, karena dia haus, dia lapar, atau mungkin dia cuma pengen dipeluk aja. Nah ini yang perlu untuk kita lakukan. Ketika anak itu nangis kita abaikan, tentu dia akan merasa terus gitu ya, kok nggak ada yang ngertiin aku ya gitu ya, kok aku diabaikan ya. Nah ini kalau kita lanjutkan sampai dia usia 2 tahun kita lakukan seperti itu akan menjadi bibit Bu, sampai dia nanti dibawa ketika dia remaja sampai dia dewasa. Jadi banyak kasus-kasus juga yang mungkin nggak hanya dia nggak diasuh sama ibu atau ayahnya ya, tapi terlebih kepada tadi dia kurang mendapatkan attachment. Jadi sebenarnya kadang juga jadi dilema, kita orang tua yang bekerja ini kan ngerasa bersalah ya, ada guilty feeling karena kok aku sering ninggalin anak ya untuk cari uang, tapi kondisinya juga membutuhkan kita untuk bekerja gitu misalnya. Nah ini tetap kita perlu untuk dengan quality ya, jadi nggak hanya kuantitasnya kita sering bareng, tapi kualitasnya gitu untuk ibu-ibu yang bekerja utamanya. Jadi it's okay, mau bagaimanapun kita, mau kita kerja mau nggak kerja, yang terpenting adalah kita sadar betul, kita bahasanya conscious ya, kita sadar, kita paham bahwa kita ini ibu, yang mana ibu dan anak itu beda. Nah banyak yang jadi nanti masalah di kesehatan mental anak kalau kita nggak sadar itu. Kita pengennya, wah aku dulu gak kayak gitu, kok harusnya gini dong gitu ya. Biasanya kita nyamain, padahal generasinya ini udah beda Bu. Tantangan anak kita sama tantangan kita dulu sangat berbeda gitu. Kenapa kita perlu ingat gitu bahwa saya dan anak saya berbeda, saya punya kelebihan ini, belum tentu anak saya juga punya kelebihan dari ini. Saya nggak bisa ini, bisa jadi anak saya justru bisa hal itu gitu ya. Itu kenapa kita perlu parameternya, tolok ukurnya ya anak kita sendiri, bukan anak orang lain, bahkan bukan diri kita juga. Jadi lihat, fokus sama anak kita, oh anak aku kayaknya dia berbakat dalam hal ini, jadi aku perlu fasilitasi, perlu motivasi, perlu dorong dia supaya dia bisa berkembang dan lebih baik gitu ya dari diri saya yang sebelumnya. Itu setidaknya. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi untuk masalah kesehatan mental anak, utamanya kita sebagai ibu perlu sadar, perlu paham bahwasanya kita ini berbeda dengan anak kita, sehingga kita nggak boleh pakai patokan diri kita, tapi patokannya harus anak kita dan bukan anak orang lain juga gitu ya. Dan juga kita perlu bahagia